Siapakah Israel? Itu adalah pertanyaan yang tidak mudah. Siapakah Israel? Banyak orang berpikir bahwa Israel itu hanya bangsa Israel secara lahiriah. Yang lain mengatakan bahwa jemaat telah menggantikan Israel. Namun Alkitab menunjukkan tidak ada dua Israel, melainkan hanya satu, yang didasarkan pada iman kepada Yeshua. Paulus bertanya, mungkinkah Tuhan telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri adalah orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang telah dipilihnya. Roma 11 ayat 1-2. Dan pada zaman Nabi Elia, Yahuwah memelihara suatu sisa. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Roma 11 ayat 4. Namun tidak setiap orang yang secara lahiriah adalah Yahudi otomatis termasuk dalam Israel yang sejati. Paulus menjelaskan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang batinnya Yahudi, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Roma 2 ayat 28-29. Jadi yang terutama adalah sunat hati, yaitu iman dan ketaatan kepada Yahuwah melalui Yeshua. Karena itu Paulus menggambarkan Israel dalam Roma 11 sebagai pohon zaitun. Yeshua adalah akar, orang Yahudi adalah cabang-cabang alami, dan bangsa-bangsa lain dicangkokkan ke dalam iman itu. Roma 11 ayat 17-18. Hanya ada satu pohon zaitun, artinya hanya ada satu Israel. Para nabi juga menegaskan hal ini. Yesaya berkata, suatu sisa akan kembali sisa Yakub kepada Tuhan yang perkasa. Yesaya 10 ayat 22. Dan Hosea berkata, aku akan menyebut sebagai umatku orang-orang yang dahulu bukan umatku. Roma 9 ayat 25-26. Dengan demikian, Yeshua mengumpulkan sisa Israel dan juga membuka perjanjian bagi bangsa-bangsa lain. Jemaat pun bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan dari Israel. Stefanus berkata tentang Musa, dialah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun, Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Dan Yahuwah telah memerintahkan, satu ketetapan berlaku baik bagi kamu maupun bagi orang asing yang tinggal padamu, itu menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Bilangan 15 ayat 15-16. Setiap orang yang menggabungkan diri kepada Yahuwah menjadi bagian dari umatnya, termasuk mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Dan dalam kitab Wahyu tertulis tentang Yerusalem yang baru. Dan tembok kota itu mempunyai 12 pintu gerbang, dan di atas pintu-pintu gerbang itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 21 ayat 12. Tidak ada pintu gerbang khusus untuk kelompok lain, karena itu semua orang yang mengikuti Yahuwah dengan segenap hati dan menerima Yeshua sebagai Mesias, baik orang Yahudi maupun dari bangsa-bangsa lain, adalah bagian dari umatnya. Israel dan jemaat adalah satu, umat yang telah ditebus oleh Yeshua. Hanya ada satu Israel, yaitu umat Yahuwah melalui Yeshua, Sang Mesias.